Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas dan semakin rame. Guys, geger, Prabowo pecat Luhut Binsar dan Mayor Teddy dari jabatannya di pemerintahan. Guys, di video kali ini, salah satu dosen Fakultas Hukum Ferry Amsari menerima tantangan Presiden Prabowo untuk berdialog bersama beberapa tokoh penting lainnya seperti Rocky Gerung, Refli Harun, dan lain-lain. Tetapi Ferry Amsari juga menantang Presiden Prabowo untuk memecat orang-orang terdekat Presiden seperti Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih yang merupakan TNI aktif, dan Dasko Ahmad sebagai Wakil DPR yang diminta dipecat oleh Ferry Amsari. Luar biasa. Sementara itu, netizen dibikin geram dengan ucapan Prabowo yang kontroversi dan membongkar kekayaan alam Indonesia merupakan melebihi kekayaan Amerika dan juga Abu Dhabi, tetapi Indonesia tetap miskin dan banyak utang. Wow, ngeri ya, betapa banyaknya dan berkembangnya koruptor di Indonesia ini. Nah, penasaran seperti apa bolehnya? Ini dia, let's go. Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari menantang Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan orang-orang terdekatnya. Mulai dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, hingga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 9 April, tantangan tersebut disampaikan saat Ferry menerima ajakan Prabowo untuk berdialog soal Indonesia gelap. Ia mengaku siap bertemu dengan Presiden dan berbicara panjang lebar mengenai hal tersebut. Namun, Ferry mensyaratkan Prabowo harus siap di debat dan dialog harus disiarkan secara langsung tanpa dipotong. Ia lantas menyinggung orang-orang terdekat Presiden yang dinilai dapat menimbulkan masalah di masa mendatang seperti Luhut, Dasko, dan Teddy. Apalagi status Teddy saat ini masih merangkap sebagai TNI aktif. Ya, betul. Wah, mantap nih Bang Ferry ya. Kita dukung Bang Ferry, guys. Negeri antah-berantah itu, Mas Win. Belum 4 bulan sudah menjanjikan kalau Presiden terpilih untuk kedua kali, saya akan bangun 30 juta rumah. Itu logika ketatanegaraan dan logika politiknya yang sampai di saya. Belum sampai 4 bulan, bukan baru 4 bulan, belum sampai 4 bulan sudah kampanye minta terpilih 2 kali dan baru bangun 30 juta rumah gratis. Ya. Padahal dia kan janji di kampanye sebelumnya ya. Nah, bagi saya minta dipilih kembali ini juga aneh gitu ya. Kerjalah benar dulu, nanti publik yang akan. Tapi saya yakin ini semua karena kebiasaan omon-omon juga, asal bunyi, asal sebut tanpa perencanaan yang matang. Dan sekali lagi itu adalah penyakit dari presiden kita terdahulu lah ya. Asal omon IKN begitu. Ternyata kita ketahui ini tidak matang dipersiapkan, investor sudah antri. Jadi ternyata belum cukup menjabat 4 bulan presiden di Konoha di negeri antah berantah, adiknya meminta untuk periode berikutnya kakaknya diminta untuk dilanjutkan terpilih lagi gitu ya, dan akan membangun rumah 30 juta perumahan gitu ya. Sementara yang ada ini aja belum selesai gitu ya, baru beberapa bulan, malah sekarang sepertinya makin kacau dari pemerintahan sebelumnya gitu ya. Malah minta 2 periode, 1 tahun aja belum cukup, 4 bulan aja belum cukup gitu. Bener-bener nih presiden di negeri Konoha dan di negeri antah berantah ini ya. Semoga presiden Indonesia nggak gitu ya guys ya. Coba kita lanjut. Nah, investor sudah antri itu penyakit yang lama dibawa juga di mobil SMK, Mas Win. Bahwa orang sudah antri nih, sudah pesan Inden. Kalau Bapak Inden sekarang sudah 3 tahun lagi yang akan datang. Ini sudah 10 tahun lebih nggak ada juga mobil SMK itu muncul. Jadi ada kebiasaan ya, tanpa persiapan, hanya ingin terlihat gimmick ya, terlihat mempesona di depan publik, tapi faktanya publik yang menderita. Presiden Republik Indonesia mengaku ingin berdiskusi dengan beberapa tokoh aktivis di Indonesia. Prabowo ingin mengirimkan surat hitam di atas putih yang ditujukan kepada Refli Harun dan Rocky Gerung.
Atas keinginannya Reply, tapi Refli ingin mendengar langsung ungkapan dari sejumlah tokoh aktivis tersebut. Prabowo mempertanyakan apa yang salah dari kebijakan yang sudah diambil olehnya selama memimpin Indonesia Selasa 8 April 2025. Dalam hal ini Prabowo juga mengaku ingin bertemu serta berdialog dengan beberapa tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap. Prabowo menanyakan kepada mereka apa maksud dari ungkapan Indonesia gelap. Tak hanya itu, Prabowo pun ingin membahas masalah bangsa dan negara bersama tokoh-tokoh tersebut. Nah, menegaskan jika memang ada kegelapan, dirinya akan mengajak tokoh-tokoh tersebut menjadikan Indonesia agar tidak gelap lagi. Perlu diketahui, seruan Indonesia gelap ada berawal saat aksi demo besar-besaran mahasiswa beberapa waktu lalu di sejumlah daerah saat slogan dari warganet yang digunakan menyoroti kebijakan pemerintah sekarang yang dinilai bermasalah. Dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong. Kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Bentar guys. Jadi jika benar nih Pak Prabowo mengundang beberapa aktivis dan juga tokoh-tokoh penting lainnya untuk berdialog, berdiskusi tentang mau dibawa kemana negara ini, nah mantap tuh ya. Jangan lupa libatkan Bang Ferry Amsari, nanti yang disebutkan juga tadi ada Bang Refli Harun dan juga Rocky Gerung dan juga beberapa aktivis yang kritis lainnya, yang para kritikus juga ikut dong bergabung dengan Pak Prabowo untuk berdialog gitu ya. Dan jangan lupa tetap disiarkan secara langsung biar netizen menilai, biar Republik Indonesia ini melihat seperti apa dialog Prabowo dengan para aktivis-aktivis yang kritikus ini. Mantap, luar biasa. Kita tunggu tanggal mainnya ya guys. Nah coba nih kita simak seorang netizen membongkar kekayaan alam Indonesia yang ternyata melebihi negara-negara maju seperti Amerika dan juga Abu Dhabi dan juga negara-negara lainnya. Tetapi kenapa Indonesia tetap miskin? Ini dia. Jangan di skip dulu. Sekarang aku kasih tahu data Indonesia itu sebenarnya pemain dunia di dunia tambang, di natural resources. Untuk produksi emas, Indonesia itu nomor 6 di dunia. Untuk produksi batu bara, Indonesia itu nomor 3 di dunia. Dan untuk produksi nikel itu untuk baterai, Indonesia nomor 1 di dunia. Dan kita saingannya itu bukan sama negara ejek-ejek. Kita saingannya itu sama Cina, sama US, Australia. Bahkan Kanada sendiri pun nggak bisa menyamai produksi hasil tambang Indonesia. Ada sumbernya dan sumbernya terbuka. Mau tahu siapa yang nulis website ini? Ya, yang nulis website ini adalah pemerintah Kanadanya sendiri. Fakta mengenai natural resources di Kanada. Mereka sendiri yang menyebutkan bahwa Indonesia itu first atau top player untuk natural resources. Dan sekarang setelah aku kasih fakta kayak gini, kalian akan mempertanyakan, kok negaranya masih gini-gini aja ya? Tanyakan sendiri ke diri kalian sendiri, kenapa kok bisa kayak gitu? Iya, pasti benar ya, Indonesia ini memang kaya, apalagi hasil tambangnya. Nikel, batu bara, dan juga tadi tambang emasnya, dan juga yang lainnya, termasuk minyak ya. Dan katanya mampu menyaingi tadi negara-negara kuat seperti China, Amerika, Kanada, dan juga beberapa negara hebat lainnya gitu ya. Tetapi kenapa Indonesia ini tetap miskin, tetap banyak hutang, rakyatnya tetap melarat, gajinya pun jauh di bawah kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Apalagi ya seperti UMR gitu ya. Wah, ngeri banget. Bayar 1 bulan aja nggak cukup dengan seperti itu. Ngeri gitu. Sementara hasil kekayaan alam kita ini sangat luar biasa, tapi hutang kenapa tetap banyak gitu. Berarti benar ya, Indonesia ini adalah sarang koruptor gitu ya, dan pemerintah tugasnya harus memberantas habis koruptor yang ada di Indonesia ini. Oke guys, lanjut. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa. Iya benar, kalau di Konoha pinter-pinter itu nggak jadi apa-apa karena dianggap kritis, dianggap berani melawan pemerintah. Karena orang-orang pinter ini tahu yang benar sama tahu yang nggak benar, jadi mereka akhirnya protes.
orang-orang bego akhirnya jadi pejabat nih karena sistemnya jilat menjilat. Menteri betul. mantan koruptor tiba-tiba jadi pengawas Danantara. Menteri IPK-nya cuma 2,7 jadi menteri. Terus wapresnya aja IPK-nya cuma 2,3. Iya bener. Kalau yang pinter-pinter ya emang nggak jadi apa-apa. Kalau yang bodoh-bodoh kalau di kono nggak jadi apa-apa. Asal mereka manut dan pinter ngejilat. Ya rajin makanya menjilat. Orang-orang pinter di Indonesia ini pada keluar negeri karena di luar negeri mereka jauh lebih dihargain. Dan di luar negeri kalau ada orang pinter langsung diambil. Kayak mahasiswa yang menang olimpiade di luar negeri kan langsung diambil sama negara sana. Nggak diakuin kalau di Indonesia. Kalau mau diakuin menjadi pejabat menjadi apa-apa harus ada duit. Berarti dari statement ini memvalidasi kalau dirinya ini bodoh dan kabinet-kabinetnya juga bodoh. Pantas aja pemimpinnya kayak gini. Makanya menteri-menterinya juga SDM rendah semua kalau ngasih statement amburadul. Benar ini kata presiden kita. Orang pinter malah nggak jadi apa-apa di Indonesia. Karena orang pinter akan kalah dengan orang dalam. Orang pinter kalah dengan orang yang menjilat. Orang pinter kalah dengan orang-orang yang berkhianat. Orang pinter kalah dengan orang-orang yang joget-joget. Dan yang terakhir, orang pinter pasti akan kalah dengan orang yang IPK-nya 2,3. Dan kita semua, cita-cita mereka semua tuh hanya untuk berbakti kepada rakyat. Benar, kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Gak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu saya juga sedih loh. Menteri Keuangan. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Nah, tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Saya waktu muda sukanya pedas sekali, sekarang dokter melarang saya. Iya, kalau harga cabai mahal jangan makan yang pedas. Sarannya sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal jangan sekolah. Kalau rakyat protes jangan didengerin. Kalau obat mahal jangan sakit, mati aja langsung. Oke, keren, luar biasa ya. Jadi kalau tarif listrik mahal, jangan bayar listrik, pakai lampu petromak aja. Kalau pajak mahal, jangan bayar pajak. Gitu ya. Kalau BBM mahal, jangan beli BBM, pakai sepeda aja kemana-mana, biar bangkrut itu negara sekalian. Luar biasa. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Bagi yang ingin berkomentar, tolong sampaikan di komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.